Natalius Pigai mengunggah video kunjungan Ganjar Pranowo ke Papua yang memuji makanan khas Papua. Natalius Pigai membubuhkan tulisan, "Jangan percaya orang Jawa Tengah Ganjar dan Jokowi." Pigai kemudian mengkaitkannya dengan kasus kekerasan di Papua. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Modiar, buntut cuitan rasis ke orang Jawa Tengah, Natalius Pigai ditabok netizen dan dilaporkan ke polisi. Artikel oleh Niha Alif. Bagai peribahasa menepuk air di dulang terpercik muka sendiri, itulah yang cocok menggambarkan watak dan perilaku Natalius Pigai yang belakangan viral akibat ucapan kontroversinya. Pigai yang telah melontarkan fitnah pada Jokowi dan juga Ganjar dengan membawa daerah Jawa yang katanya rasis ke orang Papua, kini malah dituntut balik atas ucapannya tersebut guys. Serupa kejadian yang menimpa wartawan Tirto yang menghina Jokowi tapi jatuhnya malah rasis ke suku Baduy. Pigai akhirnya terkena akibat buruk dari ulahnya sendiri itu. Hal ini berawal dari kunjungan Ganjar ke Papua untuk mengawal atlet-atletnya berangkat dalam pertandingan PON atau Pekan Olahraga Nasional di Stadion Lukas NMB guys. Entah setan apa yang merasuki Pigai hingga ia mengunggah foto Ganjar memakai topi khas Papua disertai cuitan rasis. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Mereka merampok kekayaan kita, mereka bunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri bangsa Papua dengan kata-kata rendahan, rasismenya dan sampah. Kami bukan rendahan. Kita lawan ketidakadilan sampai titik darah penghabisan. Saya penentang ketidakadilan. Demikian cuitan Pigai seperti yang dilansir dalam detik.com pada Sabtu 2 Oktober 2021 kemarin guys. Netizen pun akhirnya ramai ya mengomentari cuitan Pigai tersebut. Tidak sedikit yang mengecam karena menilai cuitan Pigai tersebut rasis karena membawa-bawa Jawa Tengah. Dimintai konfirmasi terkait hal itu, Pigai justru membantah kalau dirinya sudah melakukan rasisme guys. Itu tidak ada rasis itu hanya dua oknum yang namanya Jokowi dengan Ganjar. Itu tidak ada rasis, kata Pigai saat dihubungi detik.com lewat telepon. Siapa rasisnya? Mereka berasal dari Jawa Tengah, itu aksioma. Matahari terbit dari timur, itu aksioma. Jokowi dengan Ganjar dari Jawa Tengah, itu aksioma. Nggak ada rasis di situ, sambungnya. Pigai menyebut orang-orang yang menuding dirinya rasis adalah pendukung Jokowi dan Ganjar yang sakit hati terhadap dirinya. Pigai menyebut dirinya sebagai penentang rasisme di Indonesia. Pigai lantas kembali menegaskan bahwa cuitannya tersebut tidak bermuatan pesan rasialisme. Kecuali ada misalnya Jawa Tengah, Jokowi, Ganjar. Ada tanda koma antara frasa Jawa Tengah dengan frasa Jokowi dan Ganjar. Baru, itu ada 3 variabel. Kalau langsung tidak ada tanda komanya di situ, itu aksioma. Memang Jokowi dari Jawa Tengah, ucap Pigai lagi. Orang saja yang mau kait-kaitkan dengan rasisme. Memang karena mereka sudah pendukung fanatik dan mereka sangat benci sama saya. Karena 10 tahun saya konsisten kritik Jokowi. Sambungnya lagi. Ada netizen yang berkomentar seharusnya Pigai tidak usah membawa-bawa Jawa Tengah dalam cuitannya itu untuk mengkritik Jokowi atau Ganjar Pranowo. Diminta pendapatnya, Pigai ini justru santai saja meresponsnya guys. Natalius Pigai dari Papua, coba siapa yang tersinggung? Gak ada, kecuali rasis itu Natalius Pigai. Maaf ya, Natalius Pigai monyet, Natalius Pigai gorila. Nah itu rasis pak levelnya, sambungnya. Dalam cuitannya, Pigai juga menuding Jokowi dan juga Ganjar rasis. Lantas apa sih yang jadi dasar tudingannya tersebut? Dari 34 menteri, 1 orang Papua tidak ada pun. Satu pun tidak ada orang Papua. Itu perwujudan daripada apartheid dan rasialisme. Dia, Jokowi, melaksanakan tindakan rasisme kalau yang lain ucapkan melalui verbal, kata Pigai. Kedua, misalnya Risma, Papua dianggap sebagai sampah. Jokowi tegur juga kagak. Sambungnya. Terkait tudingan Ganjar Pranowo rasis, Pigai menyebut Ganjar 11-12 dengan Jokowi. Ganjar berpotensi untuk maju di 2024. Mereka memiliki pola-pola yang sama, kapitalisasi Papua, cenderung ke arah itu. Oleh karena itu saya menyatakan awal-awal mereka hadir sebagai malaikat. Akhirnya nanti juga rampok sumber daya alamnya, bunuh orangnya. Nanti rasisnya, itu satu kesatuan, kecuali Ganjar itu tidak punya niat mau maju calon presiden. Tuding Pigai seperti itu guys. Argumen pembelaan Natalius Pigai yang melebar kemana-mana ini tidak akan menghilangkan tuduhan rasisme pada daerah Jawa Tengah ya guys.
terlihat sekali kok ketidaksukaannya pada orang Jawa Tengah yang notabene adalah saudara dengan Papua. Dirinya tidak sadar kalau perilakunya bukannya mencerminkan persatuan, malah provokasi agar terjadi perpecahan. Jokowi sendiri membantah tudingan ada menteri dari Papua, tidak ada menteri dari Papua ya sejak tahun 2019 silam. Seperti dilansir dari kompas.com, Presiden Joko Widodo menjawab anggapan bahwa tidak ada menteri asal Papua di kabinetnya, yang menegaskan anggapan tersebut tidak benar guys. Sebab ada Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia ya, yang ia klaim berasal dari Papua. Ada, Pak Bahlil itu dari Papua, kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 24 Oktober 2019 silam. Bahlil lahir di Banda, Maluku Utara pada 7 Agustus 1976, namun ia besar di Fakfak, Papua Barat. Bahlil juga menyebut ayahnya asli Fakfak guys. Selain menaruh orang Papua dalam kabinetnya, Jokowi juga memperkerjakan 3 staf khusus kepresidenan asal Papua juga. Seperti diberitakan FIFA.co.id, Presiden Jokowi resmi mengangkat 7 staf khusus dari kalangan milenial. Salah satunya adalah Gracia Billy Mambrasar yang berasal dari Papua. Selain Billy guys, sapaan akrab Gracia Billy Mambrasar, sebelumnya juga ada tokoh Papua lain yang menjabat sebagai staf khusus, yakni Felix Wanggai dan Lenis Kogoya. Felix ini lahir di Jayapura, Papua pada 16 Februari tahun 1972. Adalah seorang aktivis, ahli hubungan internasional dan juga politisi Indonesia. Ia resmi diangkat menjadi staf khusus presiden pada 20 November tahun 2009. Sedang Lenis adalah pria kelahiran Pidewi, Papua pada 5 Juli tahun 1977. Ia mulai menjabat sebagai staf khusus presiden mulai Juni 2015. Lenis Kogoya ini juga dikenal sebagai ketua lembaga masyarakat adat Papua guys. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Natalius Pigai tidak tahu atau tidak mengenal mereka? Atau jangan-jangan ia iri lantaran bukan dirinya yang diangkat Jokowi menjadi staf khusus ataupun masuk dalam kabinet? Kalau begitu, tuduhan Jokowi rasis adalah fitnah belaka dari seorang Pigai. Lagi pula kenapa PON diselenggarakan di Papua kalau Jokowi rasis? Kenapa tidak di Pulau Jawa ya, atau di Jawa Tengah, tepat di mana kelahiran Jokowi maupun dari Pak Ganjar juga. Asal Pigai tahu guys, inilah pertama kalinya PON diadakan di Papua semenjak Indonesia merdeka. Karena wujud kasih sayang seorang Jokowi pada rakyat Papua. Di samping kritikan keras netizen ke Pigai, dirinya juga diancam dilaporkan ke polisi akibat ucapan rasisnya itu. Hal ini dilakukan oleh Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara atau BKN Muhammad Rofi'i Muklis yang tidak terima dengan ucapan rasis Pigai. Mungkin kasus ini tidak akan sampai memenjarakannya sih guys, tapi setidaknya satu Indonesia tahu kalau sebenarnya Pigai sendiri yang rasis. Kalau Pigai merasa ada yang menyinggung fisiknya, yang jelas orang yang dituduhnya itu bukan Ganjar apalagi Jokowi. Karena kita tahu mana orang yang baik dan tulus dan mana orang yang kerjaannya menebar kebencian. Gimana nih guys menurut kalian? Apakah benar yang dikatakan oleh Pigai? Tulis pendapat kalian langsung di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di Suara besok. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.